Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot leader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mula-mula lagi pembacaan ya, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema. Dia tak pernah menduga yang kamu katakan kini terjadi. Dia tak pernah menduga ya yang kamu katakan kini terjadi. Kita coba lihat ya, apa sih yang mungkin pernah kamu sampaikan sama orang ini yang akhirnya sekarang mungkin sedang terjadi. Bisa satu, bisa semua diborong. Oke, yuk, semoga hal-hal baik terjadi selama pembacaan ini. Kita lihat dulu, ada energi apa yang kuat di antara kamu sama dia. Oke, di sini ada energi dari begitu banyak argumentasi, ada begitu banyak kesalahpahaman, dan begitu banyak keributan karena adanya perbedaan komunikasi, adanya perbedaan cara berpikir. Ya, jadi kalau surat di sini ada hal-hal yang sedang bergesekan antara kamu sama dia. Ya, mungkin saja orang ini masih menyembunyikan sesuatu dari kamu, ya, atau sebaliknya kamu belum mau sepenuhnya terbuka sama dia. Tapi di sini ada energi yang juga mungkin tanpa sengaja ataupun tanpa sengaja, ada energi saling menyakiti, ya, menyakiti dengan kata-kata gitu loh ya. Dan ini membawa banyak kekecewaan, kesedihan, kekesalan gitu loh ya. Tapi di sini juga ada ego ya. Artinya di sini bisa saja ada argumentasi yang dia nggak mau ngalah atau kamu nggak mau ngalah di sini, ya. Dan di sini adalah ada energi, ya. Bagaimana hubungan ini itu banyak memang lebih kepada bermasalah dari komunikasi, masalah dari cara berpikir, masalah dari prinsip, masalah dari kejujuran atau ketidakterbukaan ya. Jadi mungkin di sini ada yang tidak terbuka atau tidak jujur ya. Lalu bagaimana tentang masalah kemandirian ya, dan bagaimana tentang masalah kedepannya, mengarahkan hubungan ini mau seperti apa. Oke. Yang berikutnya, di sini juga ada hubungan yang berhubungan dengan masalah tentang fokus ya, fokus, usaha, bagaimana sih ke depannya gitu loh ya. Usaha untuk membangun hubungan ini ada atau tidak, dedikasinya untuk hubungan ini ada atau tidak. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa di sini mungkin saja masing-masing kamu atau dia masih berada dalam situasi sama-sama mungkin masih berfokus sama kerjaan dan masih kepingin mencapai sebuah pencapaian. Ya, energi dari harusnya disadari, harusnya hubungan ini tuh harusnya ada perubahan, sedang diupayakan mungkin untuk berjalan gitu loh ya, berubah gitu loh ya. Tapi di sini ada energi sesuatu yang berat ya, seperti susah untuk berubah, susah untuk letting go ya. Tapi di sini ada energi juga kepasrahan. Mungkin di sini kamu sudah pasrah ngadepin dia, kamu sudah ya sudahlah. Kalau memang dia nggak bisa berubah, kamu mungkin udah siap untuk mengatakan selamat tinggal. Kamu juga udah lepasin dia, kamu udah ikhlasin dia. Kalau Sora lihat di sini ya, karena kamu merasa bahwa mungkin energi perubahan yang selama ini udah kamu fokusin, kamu udah usaha, dedikasi, keluarin tenaga, waktu, dan pikiran untuk mengusahakan hubungan ini seperti mungkin tidak ada hasil. Dan di sini juga ada tentang pikiran ya. Artinya kamu sudah berusaha berpikir mungkin sampai ke depan ngasih tauin orang ini gitu loh ya. Tapi mungkin belum ada perubahan yang diharapkan. Perubahan transformasi yang seperti ya sudahlah, kamu sudah merasa mungkin kehilangan energi, capek, lelah gitu loh ya. Walaupun di balik itu semua kamu cuma tahu satu, kalau hubungan ini bisa jalan, hubungan ini pada akhirnya bisa ada perubahan, kamu cuma tahu bahwa itu pasti adalah sebuah mukjizat atau miracle gitu loh ya. Kenapa? Ya kamu cuma bisa terselip bahwa kamu let go, kamu sudah ikhlas, walaupun di balik itu semua kamu masih punya satu harapan ya, walaupun harapannya kecil gitu ya. Kamu tuh berharap kayak ada satu faith atau keyakinan, kamu berharap orang ini masih bisa terhealing dan hubungan ini masih bisa positif. Walaupun ya kamu sudah ke arah pasrah ya, kalau Sora lihat di sini. Oke. Kita lihat siapa orang ini. Orang ini tuh orang yang happy go lucky person ya, berusaha untuk selalu ceria ya, kadang-kadang bisa bersikap kekanak-kanakan, kepercayaan dirinya sangat tinggi, jadi mungkin ada yang overconfidence juga, dan orang yang selalu dominan, dan dia itu pingin selalu berani berpetualang. Di sini ada yang positive thinking sih, tapi kadang-kadang jadi kepedean ya.
Oke, orang ini itu masih ada sisi materialisme yang sangat besar. Tadi kan Sora udah bilang ya, banyak yang masih kayak punya obsesi materialisme, belum bisa melepaskan ya, melepaskan kebiasaan-kebiasaan dia yang buruk, materialisme terhadap memang secara nyata sama materi, atau masih ada ketergantungan terhadap segala sesuatu yang negatif ya, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya. Entah itu mungkin minum-minuman, gonta-ganti pasangan, terus habis itu narkoba misalnya ya. Pokoknya intinya ada sesuatu yang kurang positif ya. Oke, atau di sini juga bisa menandakan orang ini tuh posesif banget ya. Orang ini tuh sangat mengutamakan kebahagiaan keluarga ya. Orang ini bisa sangat posesif yang tadi Sora sudah bilang ya. Orang ini juga homey person ya, senang di rumah juga, oke. Dan pengen tuh keluarganya selalu jadi yang nomor satu, dibahagiain sama dia. Orangnya ini suka berani mengambil resiko, yang tadi Sora udah bilang ya, karena terlalu optimis ya. Dan di sini orangnya itu banyak pertimbangan ya, banyak perencanaan, banyak pertimbangan. Salah satunya pingin segala sesuatu itu sesuai dengan maunya dia. Orangnya bersemangat juga. Kalau Sora di sini berapi-api. Di sini ada Capricorn ya, lalu ada Aries ya, yang Sora lihat cukup kuat di sini. Oke. Dan di sini orangnya berjiwa petualangan. Tadi kan Sora udah bilang berjiwa petualangan, pingin mencoba sesuatu yang baru. Kadang-kadang terlalu berani, kadang-kadang orangnya sangat ekstrovert ya. Beberapa di sini memang lebih muda dari kamu atau sepantaran kamu, baik secara usia ataupun secara sebenar-benarnya. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita akan coba lihat dulu bagaimana keadaan dia saat ini. Bagaimana keadaan dia saat ini? Oke, saat ini dia sedang mencoba untuk mendenial atau mencoba untuk memungkiri apa yang sedang terjadi sama dia di depan mata. Sekarang adalah sesuatu tentang apa yang sudah pernah kamu sampaikan sama dia. Artinya, ini bisa saja apa yang sudah kamu sampaikan sama dia, sudah kamu ingatkan atau kamu sudah utarakan sama orang ini, itu benar-benar buat dia kaget. Dia mencoba untuk kayak, nggak deh, itu cuma mungkin firasatku aja, sampai ini benar-benar terjadi sesuai dengan yang kamu omongin ya. Jadi di sini dia kayak mencoba untuk menghindari kenyataan itu ya. Jadi kayak stagnan, pikirannya tuh kayak kosong, menolak untuk melihat bahwa sebenarnya tapi ini sedang terjadi sama dia. Oke. Sora akan ambil 3 kartu dari masing-masing deck. Yang pertama dulu ya, apa yang sedang terjadi sama dia sesuai dengan apa yang selama ini mungkin kamu sudah pernah nyampein sama orang ini. Oke. Ini ada 3 kartu dari sini. Dan Sora akan ambil 3 kartu dari sini. Kita akan tutup dulu ya teman-teman. Sora akan coba buka dan susun dengan lebih benar ya. Yang pertama, oke. Kamu sudah bilang sama orang ini, hati-hati, hidupmu akan mungkin ada tragedi atau sesuatu yang tiba-tiba seperti mengenaskan terjadi sama dia. Ya, dan kamu sudah pernah mungkin mengatakan sama dia bahwa dia mungkin akan berdealing. Kamu mungkin sudah punya firasat dan mengatakan sama dia bahwa mungkin kamu sudah mengetahui atau sudah punya kayak firasat bahwa orang ini sebenarnya menyembunyikan orang ketiga, yang forbidden love, yang mungkin seharusnya dia tidak boleh punya hubungan sama orang itu. Ya, entah karena dia memang sudah punya pasangan atau dia pasangan sah kamu. Ya, yang mana tapi bisa saja itu berarti hubungan terlarangnya itu berakhir tragis ya. Mungkin diketahui, mungkin kayak sekarang kamu ketahui dia selingkuhin kamu, atau sebaliknya dia ketahuan kalau dia berselingkuh sama pasangan orang ya. Tapi ada sesuatu di sini yang bisa saja membuat dia di sini seperti kayak malu gitu loh ya, ketahuan gitu ya, mungkin saja merusak nama baik dia gitu loh. Dan kamu sudah pernah ngomong gitu loh, kayak kamu kalau udah main di belakang aku bakalan tragedi loh kayak gini. Oke. Ada energi divine maskulin. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang energi divine maskulin, ada sikap, dan ini salah satunya karena ada sikap dia yang mendominasi, sikap dia yang keras, sikap dia yang seperti kadang-kadang sangat bergairah, mencari adrenalin yang menggebu-gebu ya. Energi dari bersemangat gitu loh ya. Pride di sana. Oke. Dan roller coaster. Oke, tadi kan Sora udah ngomongin adrenalin keluar di sini. Oke. Kalau Sora lihat di sini, kamu juga pernah bilang sama dia, kehidupanmu kalau kayak gini terus, ya mungkin dengan keadaan dia dan sebagainya, hidup kamu akan terus roller coaster.
Hidup kamu akan terus naik dan turun gitu loh ya. Seperti hidup kamu tuh seperti tidak ada tenangnya. Kamu udah pernah ingetin dia gitu. Hidup kamu tuh akan naik dan turun, termasuk seperti sekarang. Kalau ada situasi hubungan kalian seperti apa, itu akan berefek sama kehidupan dia. Salah satunya akan banyak naik dan turun di dalam hidupnya dia. Jadi benar-benar nggak stabil. Kadang naik, kadang turun. Baik secara keadaan maupun secara emosi. Dia naik turun teman-teman. Ya. Itu yang terjadi di sini, dan itu sedang terjadi sekarang sama dia. Emosi dia campur aduk banget yang Saudara rasain ya. Dan lihat gambarnya semua, abu-abu, semua galau, ketidakjelasan, kekhawatiran. Dan di sini, kalau Saudara lihat di sini, kamu sering mengingatkan dia gitu loh ya, bahwa dia itu harusnya ada perubahan di dalam hidupnya dia. Ya, kalau nggak dia akan terus terikat dengan pola-pola berulang. Kamu sudah pernah ngomong seperti itu sama dia. Jadi dia harusnya berubah. Gitu loh. Dia suka ataupun nggak suka, kalau dia nggak bisa berubah, hidupnya akan terus penuh dengan tragedi. Artinya banyak hal-hal nggak baik, menyedihkan dan sebagainya. Harusnya ada perubahan. Dan dia sekarang mulai menyadari nih, kok intuisi kamu bener ya? Aku tuh selalu keulang ke hal yang sama, terperangkap sampai bisa ada perubahan. Paham ya? Ini gambarnya bulan, selalu balik ke titik yang awal lagi. Artinya sampai dia ada perubahan, hal-hal nggak bisa terjadi sama hidupnya dia. Tragedi akan terus berulang kalau dia nggak berubah. Oke? Wow. Oke, pembacaan kalian sangat bagus intuisinya ya yang nonton hari ini. Dan kamu sudah pernah bilang sama dia kayak kamu harus konsekuensi sama perbuatan kamu. Ada setiap perbuatan ada konsekuensinya, ada hukum tabur tuainya dan ada hukum karmanya. Artinya orang ini sedang merasakan segala konsekuensi yang sedang dia rasakan sekarang pada saat ini. Ada sebuah konsekuensi yang sedang dia jalani, tapi dia tadi yang Saudara udah bilang berusaha untuk denial ya. Tapi padahal sekarang dia sedang merasakan semua konsekuensi dari yang dia lakukan. Apapun itu, hukum karma sedang berjalan sama dia. Ya, hal baik konsekuensi baik, hal buruk konsekuensi buruk. Ya, tapi artinya sudah mulai ada harusnya dia menyadari itu gitu. Mungkin sama ini dia ego, pride gitu ya. Oke. Dan kamu selalu mengingatkan tentang transformasi, tentang berubah. Oke, orang ini tuh harusnya menyadari kalau dia tuh harusnya berubah gitu. Apa yang dia rasakan setelah ini semua tuh terjadi, artinya orang ini sadar kalau dia tuh harus ada transformasi, karena kamu sudah pernah bilang sama dia, kamu akan ada konsekuensi sampai kamu bisa berubah dan bertransformasi. Ini pesannya jelas banget. Kamu udah ngomong berulang kali sama dia seperti itu. Kalau yang Saudara rasain, apa yang dia rasakan setelah tahu ini semua terjadi sama hidupnya dia? Dia merasa kayak stres, sehingga dia merasa dia butuh grounding. Orang ini menyadari bahwa dia sangat-sangat gak stabil. Oke, dan dia mulai sadar. Apa yang kamu omongin tuh semua beneran kejadian. Dia mulai merasa kayak gak tenang, ya. Jadi seperti banyak kewaspadaan gitu loh ya, kayak wah beneran nih. Jadi kayak siap-siap gitu. Berikutnya di sini ada apa lagi gitu. Oke, dan dia tahu kalau seandainya dia berubah, ngikutin mungkin kata-kata kamu, mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi di sini dia mulai sadar harusnya dia tuh berubah, ngikutin apa yang kamu saranin, kamu selalu bilang sama dia supaya dia bisa bahagia, supaya dia bisa jadi sesuatu yang lebih positif. Dan sekarang begitu banyak hal yang berlangsung di dalam pikirannya dia. Semua yang sedang terjadi ini yang kamu omongin dan sedang dia jalani sekarang, membuat dia banyak merenung dan berpikir. Ya, jadi itu berkecamuk di dalam kepalanya dia, teman-teman. Dan begitu banyak mempengaruhi perasaan dia. Bayangin ya, apa yang terjadi yang kamu omongin itu berpengaruh sama keuangan dia, pikiran dia, dan perasaan dia. Semua benar-benar ngefek terjadi. Oke, dan dia merasa dia nggak berimbang. Artinya apa? Dia tahu, dengan apa yang terjadi sekarang, dia kehilangan keseimbangan. Oke, itu yang terjadi sekarang sama dia. Kamu sudah pasrah soalnya sama orang ini. Kita akan lihat ya, apa yang akan terjadi ke depannya sama kamu sama orang ini. Ups, loncat sendiri. Akan Saudara ambil. Kita lihat ya, ini ada yes no-nya teman-teman. Kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah ada hal baik di antara kalian? Oke. Orang ini itu seperti mulai bisa melihat ke pikiran dia tuh lebih ekspansi. Pikiran dia lebih bisa ngelihat ke depan, lebih jauh ya. Artinya dia bisa lebih mengevaluasi hidupnya dia. Gitu loh ya. Jadi cara berpikir dia sekarang lebih luas dan lebih jauh. Oke. Tapi ini juga bisa menandakan mungkin saja dia masih memantau kamu dari kejauhan.
ya, sedang mengumpulkan energi memantau kamu dari kejauhan. Ya, tapi di satu sisi dia menyesali kehilangan kamu. Bisa saja dia sudah kehilangan kepercayaan kamu, yang tadi Sora sudah bilang ada kepasrahan di sana. Di sini energi penyesalan dan kekecewaan sangat besar sekali. Kenapa kok kemarin aku nggak mikir panjang? Kok kemarin kenapa aku nggak memikirkan apa yang kamu bilangin buat ke depannya itu seperti apa? Ya. Sehingga orang ini tuh masih dalam situasi ilusi, ketidakpastian itu, memikirkan soal kamu, membayangkan dan menghayalkan soal kamu. Jadi di satu sisi, sekarang orang ini itu seperti masih dalam situasi, masih mikirin kamu terus, terbayang-bayang kamu terus, ya. Tapi dalam energi mungkin ada di sini, gimana ya Sora bilangnya ya, kayak ragu-ragu gitu loh. Kalau aku tuh bisa maju lagi nggak ya ke kamu gitu loh ya. Kamu masih mau nerima aku nggak ya gitu loh ya. Apakah kamu masih mau melihat ada masa depan nggak sih sama hubungan kita? Tuh. Orang ini tuh kehilangan kamu karena mungkin di sini ada yang kamu sudah ghosting dia, atau kamu ngeblok dia, atau kamu udah cut off dia. Oke, sehingga emosi dia naik turun banget teman-teman. Emosi dia naik turun banget ke kamu. Ya, banyak perasaan hilang arah dan emosi dia benar-benar naik turun, gak ada kamu tuh benar-benar seperti ombak ya, naik dan turun. Dan sekarang benar-benar hancur berantakan. Bener ya, yang kamu omongin dan udah diperingatin sama seseorang dan itu beneran kejadian, itu jauh rasanya lebih sakit loh teman-teman, daripada sebelumnya kita nggak tahu apa-apa soal itu. Apakah kedepannya ada upaya dia ke kamu? Kalau Sora lihat di sini dia masih nahan teman-teman. Dia masih nahan ya. Dia masih nahan karena dia tahu bahwa dia masih ngotot dia masih berusaha untuk nahan sekuat yang dia mampu. Ya, kenapa? Karena dia tahu masih ada clash ego di dalam dirinya. Jadi dia bertempur dulu sama dirinya sendiri gitu loh ya. Sampai dia sudah nggak mampu, sudah nggak punya, hilang arah, baru dia datang ke kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini berusaha, egonya masih, dia tuh kayak gimana ya? Sampai benar-benar dia udah nggak mampu dan bertahan, baru deh dia berusaha cari kamu lagi. Rilis. Pada saat benar-benar dia udah nggak punya tenaga lagi, dia sudah nggak bisa ngelawan lagi perasaannya, pikirannya, dan segalanya, baru deh ya. Segala negativitinya sudah pergi, energinya, emosinya sudah lebih tenang, segala egonya sudah pergi juga ya, kerilis ya. Kebuang, baru dia akan mulai komunikasi sama kamu. Sora lihat di sini mulai dengan chatting dulu ya mungkin ya. Karena belum langsung siap untuk ngadepin kamu. Oke. Sekarang nasihat buat kamu apa? Kita lihat ya, nasihat buat kamu apa tentang orang ini. Oke. Teman-teman, kalau kamu di sini merasa bahwa kamu bisa lihat dengan pesan dengan jelas, kamu akan mendapatkan simbolisme dari alam semesta ini untuk bagaimana kedepannya kamu harus bersikap sama orang ini. Ya, kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang imannya itu sangat bagus ya, keyakinannya. Jadi kamu akan dapat petanda dari semesta ini, apa yang harusnya kamu lakukan sama orang ini. Karena orang ini memang secara intuisi kamu tuh kuat. Sehingga memang kamu akan merasakan koneksi sama orang ini. Dan kamu memang salah satunya adalah ada di dalam hidupnya dia. Kamu itu memang bertugas untuk menghealing atau menyembuhkan orang ini. Oke, kalau yang Sora lihat, kamu memang bertugas untuk merombak orang ini. Ya, itu ada jalan takdir seperti itu ke arah sana. Dan kamu sudah tahu intuisinya, memang PR kamu ngebetulin orang ini gitu loh. Kamu suka nggak suka, jiwa kamu tuh seperti selalu terpanggil ke dia. Ya, kamu tahu bahwa ada satu keyakinan bahwa memang kamu harus ketemu sama orang ini untuk mengubah orang ini gitu loh. Sora lihat di sini ada proses pembersihan, ada proses cleansing dan perubahan walaupun memang pakai waktu ya. Oke, kapan sekiranya mungkin ada pergerakan dari dia ya? Oke, kita coba lihat bentar ya. Kita akan lihat di sini apakah ada pergerakan dalam waktu dekat. Komunikasinya. Yes. Ketika dia sudah bisa berpikir jauh dengan logikanya, dia tahu kalau dia salah dan dia tahu bahwa apa yang sedang terjadi sesuai dengan apa yang sudah kamu omongin sebelumnya. Oke? Itu akan membuat dia bergerak ke kamu. Di sini ada tanggal 11 Mei sampai 10 Juni. Mungkin sekitar itu ya teman-teman ya. Di antara periode itu, antara 11 Mei sampai 10 Juni. Oke? Ada tambahan dari Libra, Aquarius, dan Gemini. Ketika orang ini sudah siap secara pikiran,
ya, yang bisa dia kontrol melalui pikirannya gitu. Kalau sekarang masih terlalu emosional, nggak bisa gitu. Oke, paham ya? Aku seneng ya, hari ini bacanya tuh sistematis banget. Oke, astrologi udah Sora bacain, kita akan ke alfabet. Dan jangan lupa teman-teman, yang kepingin personal reading, ke Instagram Sora @sora_tarot, atau link yang ada di bawah. Atau teman-teman yang mau beli kartu, atau teman-teman yang pingin belajar, merasa terpanggil juga bisa ya. Yuk, investasi yang terbaik buat diri kamu, daripada kamu habiskan waktu belanja untuk yang nggak jelas ya. Mending kamu kalau ada panggilan waktu tuh belajar baca kartu, kamu bisa baca sendiri, kamu nanti bisa tolong orang lain juga ya. Jangan males, kita harus upgrade diri kita tahun 2024. Oke. Oke, XRWP HNHYUPUMVU. Dicek ya. Satu lagi ya, ada W lagi. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna. Jangan lupa subscribe untuk terus mengembangkan YouTube channelnya Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.